Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Mahardika Ismail. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari tugas individu yang kedua dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan. Nah, berikut merupakan soalan yang diberikan. Yang pertama, jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Yang ketiga, jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus dibutuhkan jangka waktu yang panjang. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah pernyataan, yaitu Zeltman dan Ken dan Holbach 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi dua tahap, yaitu implementasi dan tahap permulaan. Jelaskan langkah-langkah pada dua tahap tersebut. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dialami setiap individu, mulai dari tahu akan adanya inovasi, dilanjutkan dengan keputusan persetujuan akan inovasi. Nah, setelah itu, penetapan keputusan menerima atau menolaknya inovasi yang telah dia ambil. Di sini saya akan menyampaikan pendapat dari seorang ahli, yaitu Everest M. Rogers, di mana beliau adalah ahli komunikasi dan ahli sosiologi yang terkemuka asal Amerika. Nah, beliau yang memulai diskusi teori inovasi dan yang memperkenalkan istilah adopter awal. Nah, beliau merupakan profesor emeritus yang terhormat di Departemen Komunikasi dan Jurnalisme di Universitas New Mexico. Beliau memperkenalkan proses keputusan inovasi terbagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap yang pertama pada faktor yang mempengaruhi proses keputusan inovasi adalah faktor pengetahuan atau knowledge. Nah, pada tahap ini seseorang pasti akan menyadari terhadap suatu inovasi. Arti kata menyadari di sini tidak diartikan sebagai lebih memahami, akan tetapi lebih ke membuka diri terhadap suatu inovasi. Artinya di sini pada faktor ini seseorang tersebut akan mencari informasi dari fungsi inovasi tersebut. Selanjutnya adalah tahap persuasif atau tahap bujukan. Tahap persuasif dalam proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang membentuk keinginan untuk menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Nah, artinya di sini seseorang tidak akan menyenangi inovasi sebelum ia tahu terlebih dahulu akan arti dari inovasi. Dan untuk tambahannya, apabila sebelumnya atau tahap knowledge itu yang berperan utama adalah bidang kognitif, nah di dalam tahap persuasif ini peran yang utama adalah peran afektif atau peran perasaan. Selanjutnya adalah tahap keputusan atau tahap decision. Tahap keputusan pada proses keputusan inovasi ini berlangsung apabila seseorang melaksanakan kegiatan yang mengarah kepada keputusan menerima atau menolaknya inovasi. Apabila seseorang tersebut menerima, maka ia akan menerapkan semua inovasi. Nah, dan apabila seseorang tersebut menolak inovasi, maka orang tersebut tidak akan menerapkan inovasi. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini, pada proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang telah melakukan atau menerapkan inovasi. Nah, pada tahap ini berlangsung keaktifan, baik itu secara mental maupun perbuatan. Nah, penerima keputusan, gagasan atau ide, setelah itu baru dibuktikan secara praktik. Nah, pada umumnya proses implementasi ini tentunya mengikuti inovasi.
Nah, akan tetapi hal ini bisa terjadi apabila terdapat suatu hal yang menerima inovasi tetapi tidak bisa mengimplementasikannya. Nah, salah satu contohnya yaitu pada proses penerapan inovasi, fasilitas yang kurang tersedia sehingga implementasi tidak bisa dilaksanakan. Selanjutnya adalah tahap konfirmasi. Nah, pada tahap ini seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah dia ambil dan ia juga berhak untuk menarik keputusannya apabila terdapat informasi yang bertentangan dengan informasi di awal. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya disonansi, ya paling tidak menguranginya. Sebelumnya telah dijelaskan, terdapat faktor yang mempengaruhi proses inovasi. Nah, hal ini dapat diartikan jadi untuk inovasi tidak dapat dilaksanakan secara seketika dalam jangka waktu yang seketika. Nah, artinya di sini proses inovasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam waktu atau jangka waktu tertentu. Nah, ini menandakan bahwa setiap individu atau organisasi bisa mempertimbangkan gagasan atau ide yang baru sebagai pertimbangan ke depannya atau selanjutnya, sehingga inovasi tersebut bisa diterima atau ditolak dan juga bisa menerapkannya. Ciri pokok keputusan inovasi dan juga perbedaannya dengan ciri keputusan yang lainnya adalah dimulai dengan adanya ketidakpastian atau uncertainty terhadap sebuah inovasi. Sebagai contoh adalah apabila kita terdapat dua pilihan, yaitu antara melaksanakan rapat dan melaksanakan olahraga atau melakukan olahraga. Nah, kita tahu bahwa apabila memilih salah satu pasti berdampak kepada yang lain. Nah, tetapi hal itu bukan sebagai contoh dari inovasi. Sebagai contoh dari inovasi adalah apabila kita sehari-hari menggunakan kompor minyak yang tradisional dan kita diberi pilihan untuk menggunakan kompor gas. Kita pastinya tidak tahu akan fungsi dari kompor gas dan kita juga tidak memahami apa keuntungan dari kompor gas. Apabila kita telah mengetahui keuntungan dari menggunakan kompor gas, kita pastinya akan menggunakan kompor gas dengan alasan penghematan biaya, terus juga penghematan lingkungan. Dari hal tersebut merupakan penggunaan ketidakpastian yang sebagai ciri pokok dari keputusan inovasi. Zeltman, Duncan, dan Hobig pada tahun 1973 menyampaikan bahwa terdapat dua tahapan pada proses keputusan inovasi di dalam organisasi. Nah, dua tahapannya yaitu tahap pertama yaitu tahap permulaan atau initiation stage dan tahap yang kedua adalah tahap implementation stage atau tahap implementasi. Nah, pada tahap yang pertama atau tahap permulaan yaitu terdiri dari 3 langkah. Langkah yang pertama adalah langkah untuk pengetahuan dan kesadaran akan inovasi. Nah, pada langkah yang pertama ini, itu ditandai dengan anggota organisasi yang menyadari akan adanya inovasi. Nah, menyadari di sini tidak diartikan sebagai memahami, akan tetapi lebih ke membuka diri terhadap organisasi. Dengan demikian, inovasi kemungkinan bisa diterapkan di dalam organisasi. Dan langkah yang kedua adalah langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Nah, pada langkah ini, tiap anggota organisasi ditandai dengan dua hal. Yang pertama, yaitu lebih ke membuka diri terhadap organisasi. Yang sebagai contoh yaitu lebih ke mempertanyakan inovasi. Dan untuk langkah yang kedua adalah kemauan anggota organisasi untuk mempertimbangkan inovasi. Nah, untuk hal yang ketiga atau langkah yang ketiga yaitu langkah keputusan. Nah, pada langkah keputusan ini ditandai dengan adanya persepsi bahwa inovasi tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan fungsi dari organisasi tersebut. Nah, sehingga pastinya organisasi tersebut bisa menerima atau menolak bahkan menerapkan inovasi tersebut apabila telah diterima. Nah, itu merupakan hasil dari tugas individu yang kedua dengan mata kuliah inovasi pendidikan. Saya harap
apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.